udah sebutin, disalurkan kepada Mandiri, BRI, BNI, dan Bank BDKI sebagai komitmen menjaga likuiditas dan transmisi kredit yang optimal. Jadi kita lihat tuh tadinya base money-nya tumbuh 13,3%. Di bulan Oktober turun sedikit ke 7,8. Jadi kita pikir mungkin perlu didorong lagi, kita masukkan lagi 76 triliun, 25 di masing-masing bank BUMN dan 1T di Bank DKI. Kita ingin lihat daya beli masyarakat ke depan seperti apa sih, gimana kondisi masyarakat kita. Kalau kita lihat dari survei-survei yang ada, optimisme masyarakat untuk konsumsi dan produksi mulai membaik. Nah, lihat sebelah kiri itu belanja masyarakat, terutama untuk bahan tahan lama atau durable goods. Di sektor real penjualan motor tumbuh 8,4%, yang kanan itu ya, sudah positif tuh penjualan motor. Terus sementara mobil menunjukkan perbaikan. Kalau Anda lihat itu masih minus 4,4%, tapi ini minusnya udah makin berkurang dibanding bulan-bulan sebelumnya. Jadi hitungan kita kalau ini dijaga terus ini akan mulai positif di bulan-bulan mendatang, mungkin November, Desember akan positif. Dari sisi produksi, sektor manufaktur ekspansif dengan PMI manufaktur di level 51,2 itu yang kiri bawah, artinya masih ekspansi. Angka ini mengindikasikan peningkatan output dan permintaan baru. Selain itu masyarakat semakin optimis melihat kondisi ekonomi ke depan dengan indeks ekspektasi ekonomi di 133,4. Secara keseluruhan, tingginya optimisme dan produksi ekspansif menjadi pondasi kokoh pertumbuhan ekonomi kita ke depan. Jadi kalau IKK kan ditanya kondisi apa, gimana pandangan Anda terhadap 6 bulan ke depan, dibanding 6 bulan ke belakang seperti apa? Ini yang merah adalah IKK, posisinya di 121,2. Amat optimis, di atas 100 optimis, di bawah pesimis, jadi ini amat baik. Dan yang paling penting di Oktober tuh naiknya signifikan dibanding bulan September, jadi mereka merasa ada perbaikan kondisi ekonomi kita sekarang dan ke depannya. Berikutnya, program penempatan 200 triliun rupiah menunjukkan impresi dampak yang baik ya. Hingga 31 Oktober, penempatan 200 triliun ini di Himbara dan BSI telah disalurkan dalam bentuk kredit sebesar 188 triliun. Pada 10 November 2025, pemerintah kembali menempatkan dana 76 triliun rupiah di BRI, Mandiri, BNI, dan Bank DKI. Bank DKI dapat 1 triliun tuh. Dana tersebut disalurkan udah disebutin, disalurkan kepada Mandiri, BRI, BNI, dan Bank DKI sebagai komitmen menjaga likuiditas dan transmisi kredit yang optimal. Jadi kita lihat tuh tadinya base money-nya tumbuh 13,3%. Di bulan Oktober turun sedikit ke 7,8. Jadi kita pikir mungkin perlu didorong lagi, kita masukkan lagi 76 triliun, 25 di masing-masing bank BUMN dan 1T di Bank DKI. Setelah penempatan tersebut, likuiditas domestik menguat terbukti dengan pertumbuhan dana pihak ketiga yang stabil di 11,5% dan pertumbuhan kredit yang solid di 7,4% pada bulan Oktober. Biasanya dampak penuh dari menambahnya likuiditas tuh perlu sampai 2-3 bulan sejak uang itu diinjeksikan. Jadi baru kita lihat impact penuhnya mungkin di Desember, Januari kalau lihat pertumbuhan ini. Tapi yang jelas sekarang DPK-nya tumbuhnya double digit, kredit juga sudah membaik, apalagi kredit investasi. Sini nggak kelihatan ya. Tujuan penempatan dana tersebut untuk menjaga biaya dana rendah agar tercapai ya. Suku bunga deposito 6 bulan turun signifikan dari 6% menjadi 5,2% pada bulan September. Penurunan ini diharapkan diteruskan kepada masyarakat melalui suku bunga kredit tertimbang. Data per Oktober 2025 menunjukkan suku bunga kredit tertimbang berada di 9%, turun dari 9,12% pada bulan Juli. Ini memberi indikasi bahwa intervensi pemerintah berhasil mendorong penurunan cost of fund untuk mendukung aktivitas investasi dan konsumsi. Sekarang saya masuk sedikit ke indikator makroekonomi. Indikator makro berkembang ke arah positif di tengah ketidakpastian global.
pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga tahun 2025 mencapai 5,04%, sedikit di bawah target APBN 5,2%. Agak clear. Kuartal ketiga. Konsumsi rumah tangga tetap tangguh didukung oleh peningkatan investasi dalam proyek strategis. Sektor manufaktur juga terus mendominasi kontribusi pertumbuhan berkat kebijakan hilirisasi dan permintaan domestik yang kuat. Jadi triwulan ketiga ini ada perbaikan permintaan domestik yang clear. Dari data kelihatan seperti itu. Sementara itu inflasi di bulan Oktober, ini salah. Udah. Inflasi bulan Oktober tercatat 2, ini ngulang ya. Jadi inflasinya berada dalam target yang 2,5 plus minus 1%. Jadi kita masih aman dari sisi inflasi. Ini akan stabil terus ke depan. Volatile food akan tetap dikendalikan dan administrative price mungkin belum akan berubah dalam waktu dekat ya. Di sektor keuangan nilai tukar rupiah bergerak, ini udah tadi di 16.704 rupiah per dolar sampai dengan 14 November ya. Ini terkendali relatif ya, sejalan dengan menurunnya tensi perdagangan global dan ekspektasi pengetatan moneter AS. Kondisi ini, dia bukan pengetatan di Amerika Serikat tuh, tapi easingnya dikurangin sedikit. Karena dengan keadaan sekarang ekonominya masih tumbuh cukup baik. Kondisi ini memberikan ruang bagi bangsa Indonesia untuk menyusun strategi moneter yang selaras dengan target pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi. Yield 10 tahun, SBN 10 tahun turun di 6,11%. Ini amat rendah untuk Indonesia ya. Didukung oleh demand dari investor domestik yang kuat di tengah dinamika global. Penurunan ini menciptakan cost of fund yang lebih rendah dari perkiraan di APBN. Jadi saya untung sedikit di sini. Untuk sektor migas, harga minyak mentah Indonesia tercatat 69,01 US dollar per barrel, jauh di bawah asumsi APBN. Ini berdampak positif terhadap belanja pemerintah. Ya, dinamika harga ini dipengaruhi oleh faktor geopolitik dan respon kebijakan OPEC Plus, dan saya duga juga karena Trump membolehkan lagi drilling di Alaska sana. Terakhir, lifting minyak dan gas masing-masing terrealisasi sebesar 580,3 ribu barel per hari dan 974 ribu barel setara minyak per hari untuk gasnya. Pemerintah akan terus mengoptimalkan lifting migas melalui peningkatan investasi dan pengembangan teknologi untuk mencapai target APBN. Untuk lebih lanjutnya memasuki yang ada. Oh, kita masuk dulu. Oke. Kita lihat realisasi ya. Realisasi APBN sampai dengan 31 Oktober 2025. Secara keseluruhan, realisasi APBN menunjukkan pengelolaan yang hati-hati dan prudent, menjaga disiplin fiskal di tengah dinamika global. Per 31 Oktober 2025, pendapatan negara telah terrealisasi sebesar 2.113,3 triliun rupiah. Ini mencapai 73,7% dari outlook APBN. Kinerja ini didorong oleh penerimaan pajak sebesar 1.708,3 triliun rupiah atau 71,6% dari outlook, dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sebesar 402,4 triliun atau 84,3% dari outlook. Khusus PNBP, realisasinya melebihi capaian tahun 2024. Ini menunjukkan optimalisasi sumber daya non-pajak yang lebih efektif dari sebelumnya. Di sisi lain, belanja negara telah terrealisasi sebesar 2.593,0 triliun rupiah, mencapai 73,5% dari outlook APBN. Belanja ini dimanfaatkan secara optimal untuk program prioritas yang meliputi belanja pemerintah pusat sebesar 1.879,6 triliun rupiah dan transfer ke daerah sebesar 713,4 triliun rupiah. Belanja ini diprioritaskan untuk menjaga daya beli, mendukung infrastruktur, dan mengawal reformasi struktural. Dengan realisasi pendapatan dan belanja tersebut, defisit APBN per 31 Oktober 2025 tercatat sebesar 479,7 triliun rupiah atau sebesar 2,02% dari PDB. Angka defisit ini
berada dalam batas aman dan terkendali, jauh lebih rendah dari target outlook APBN besar 2,78% PDB untuk saat ini ya. Mencerminkan komitmen disiplin fiskal yang kuat. Untuk menjaga APBN agar tetap efektif sebagai instrumen kebijaksanaan akselerasi pertumbuhan ekonomi, Kemenq melakukan pemantauan lebih detail dan langkah-langkah antisipasi terhadap potensi akselerasi baik di sisi pendapatan negara, pajak, bea cukai dan PNBP, dan juga di sisi belanja, baik belanja kementerian lembaga, non-kementerian lembaga, dan transfer ke daerah.